Shalom aleihim, Bismillah Yeshuah Mashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini ya judulnya ya. Kristen tidak mengenal takdir. Ya saudara-saudara ya. Kristen itu tidak mengenal takdir. Oh, kita sudah ditakdirkan nanti masuk neraka. Enggak ada kayak gitu ya. Takdir itu tidak ada ya. Tidak ada Allah itu merencanakan ini nanti orang ini masuk surga, ini orang masuk neraka. Tidak ada seperti itu. 1 Timotius 2 ayat 4, Allah mau semua orang diselamatkan, itu baru Allah yang benar. Allah tidak mungkin membuat rencana ini nanti sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga, enggak. Lalu tergantung apa Pak? Tergantung kehendak bebas. Semua makhluk roh itu punya kehendak bebas. Malaikat punya kehendak bebas. Ya. Kita mulai dari malaikat. Malaikat itu punya kehendak bebas. Buktinya malaikat si ular naga itu punya kehendak bebas menyesatkan Adam, lalu punya kehendak bebas melawan Allah, memberontak. Termasuk sepertiga malaikat ikut ya, sampai hari ini ya, sepertiga malaikat ikut di dalam Wahyu 12 ayat 4. Sepertiga ikut terseret ekor iblis itu. Ya, sampai hari ini masih ada malaikat yang melawan Allah. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ada malaikat yang berbuat dosa, tidak disatukan dengan iblis, dengan setan tidak, tapi disimpan di dalam gua-gua gelap. Sampai hari ini masih ada malaikat yang punya kehendak bebas melawan Allah, disebut malaikat berbuat dosa, disimpan di dalam gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Itu dari malaikat. Ya, pertanyaannya Pak, apakah kerub sama serafim ada yang melawan Allah, punya kehendak bebas? Kerub itu jumlahnya 1 juta, serafim itu jumlahnya 4. Begini ya, hasil hikmat ya yang saya dapat. Kalau serafim kan jumlahnya 4, itu setia, tidak ada yang melawan kehendak Allah. Kalau kerub ada, nanti akan dipakai pada peristiwa 7 materai, 7 sangkakala. Di situ kan ada segala macam itu ya. Segala macam itu nanti itu di dalam kerjaannya kerub ya, nanti ya. Oke, itu dari malaikat. Bagaimana dengan manusia? Manusia juga makhluk roh ya. Makhluk roh itu ada malaikat ya toh. Lalu ada manusia ya. Malaikat itu terdiri dari malaikat, serafim, kerub, lalu ada iblis, lalu ada setan. Nah sekarang manusia itu juga makhluk yang punya roh ya. Dia punya kehendak bebas ketika makan buah yang terlarang, sebut saja begitu, buah terlarang ya. Manusia punya kehendak bebas ya. Ya namanya juga kehendak bebas. Kehendak bebas itu dimulai dari malaikat, manusia Adam, sampai nanti terakhir itu Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat tetap jahat, yang baik tetap baik, yang cemar tetap cemar. Bukannya Allah membiarkan, tapi itulah kehendak bebas manusia. Jadi Anda mau selamat atau tidak, masuk neraka atau masuk surga, itu kehendak bebasmu. Allah ikut berperan nggak Pak? Ikut. Tapi Anda menolak atau menerima itu tergantung kehendak bebasmu. Allah mau semua diselamatkan. Roh Kudus bekerja, pemberitaan firman Tuhan berlangsung, tapi soal kamu terima atau tidak itu kehendak bebasmu. Clear? Tidak ada takdir di Kristen. Ya. Ya, tidak ada takdir ya. Allah itu, Allah yang benar itu tidak menetapkan seseorang punya takdir. Itu bukan Allah kalau gitu. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Bukan Allah kayak gitu. Allah yang benar itu menginginkan atau mau semua diselamatkan, itu baru Allah yang benar. Allah yang beneran itu. Masa Allah membagi-bagi, kamu ke neraka, kamu ke surga, kamu celaka,
kamu untung, kamu kaya, kamu miskin. Mosok kayak gitu. Allah yang benar itu mau semua selamat, semua diberkati Tuhan. Makanya ada firman yang mengatakan kalau kamu sebagai anakku, maka segala perbuatan baik diberikan kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 17, diperlengkapi setiap perbuatan baik. Clear, kekristenan tidak mengenal takdir, ya. Yang ada adalah kehendak bebas. Semua ini kehendak bebas. Anda punya kehendak bebas mau menolak atau menerima Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu kehendak bebasmu. Kalau menolak ya kamu binasa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.